Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Harimta Jilila dengan NIM 06101182429007 dari kelas A Indralaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi potensiometri. Jadi, titrasi potensiometri adalah metode titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mengukur perubahan potensial listrik atau tegangan dalam larutan menggunakan alat elektronik seperti pH meter atau elektroda. Berbeda dengan titrasi biasa yang menggunakan indikator warna, titrasi potensiometri tidak menggunakan indikator karena titik ekivalen ditentukan dari perubahan potensial yang diamati secara langsung oleh alat. Titrasi ini sering digunakan dalam berbagai kondisi. Yang pertama itu larutan terlalu keruh atau berwarna sehingga indikator tidak efektif. Yang kedua, dibutuhkan hasil yang lebih akurat dan sensitif. Dan yang terakhir, melibatkan reaksi yang tidak menghasilkan perubahan warna yang jelas. Selanjutnya, prinsip kerja dari titrasi potensiometri itu, selama titrasi berlangsung, larutan yang akan dianalisis ditetesi titran sedikit demi sedikit. Elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan akan mencatat perubahan potensial listrik. Ketika mendekati titik ekivalen, terjadi lonjakan tajam pada nilai potensial. Titik inilah yang digunakan untuk menentukan jumlah titran yang bereaksi sempurna dengan larutan, lalu dihitung konsentrasinya. Ada jenis reaksi yang bisa dititrasi secara potensiometri. Pertama, titrasi asam basa. Yang kedua, titrasi redoks, misalnya Fe2+ dengan KMnO4. Yang ketiga, titrasi presipitasi, misalnya Ag+ dengan Ca-. Dan yang terakhir, titrasi kompleksometri, misalnya ion Ca2+ dengan eta. Selanjutnya ada titik ekuivalen titrasi potensiometri. Dalam titrasi potensiometri, titik ekuivalen adalah tujuan utama. Titik ini terjadi ketika jumlah mol zat yang dititrasi dan titran sudah bereaksi sempurna secara stoikiometri. Tapi karena tidak ada indikator warna, kita tidak bisa melihat perubahan secara visual. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan alat seperti pH meter atau elektroda potensial yang mencatat perubahan tegangan atau potensial. Nah, waktu titran ditambahkan, potensial larutan akan berubah, tapi saat mendekati titik ekuivalen perubahannya terjadi secara sangat tajam atau lonjakan drastis, dan itulah penanda bahwa titik ekuivalen telah tercapai. Selanjutnya ada titik akhir. Nah, kalau di titrasi biasa atau titrasi lain itu kan titik akhir itu berarti perubahan warna pada indikator atau warna indikatornya itu berubah. Tapi dalam titrasi potensiometri sebenarnya itu tidak ada titik akhir secara visual karena tidak menggunakan indikator. Kita tidak mengandalkan warna atau tanda visual sama sekali. Jadi dalam potensiometri, titik ekuivalen adalah satu-satunya patokan utama, sedangkan titik akhir yang ditentukan oleh warna tidak berlaku. Jadi pada titrasi potensiometri tidak terdapat titik akhir. Selanjutnya ada kelebihan titrasi potensiometri. Yang pertama, tidak perlu indikator warna. Yang kedua, cocok untuk larutan yang berwarna, keruh atau tidak transparan. Yang ketiga, hasilnya itu lebih akurat dan juga objektif. Dan yang terakhir, bisa digunakan untuk berbagai jenis reaksi. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal. Dalam praktikum titrasi potensiometri antara larutan HCl dan NaOH, mahasiswa tidak menggunakan indikator warna, tetapi menggunakan pH meter untuk mencatat perubahan potensial setiap kali titran ditambahkan. Pada saat titrasi berlangsung, nilai potensial meningkat perlahan, lalu tiba-tiba melonjak tajam setelah beberapa mili titran ditambahkan. Pertanyaannya, mengapa lonjakan tajam pada nilai potensial itu penting dalam titrasi potensiometri? Jadi jawabannya itu, lonjakan tajam pada nilai potensial menunjukkan bahwa reaksi telah mencapai titik ekuivalen, yaitu saat jumlah mol asam dan basa sudah tepat bereaksi habis. Dalam titrasi potensiometri, perubahan ini diamati dengan sebuah alat, bukan dengan perubahan warna, sehingga tidak dibutuhkannya indikator. Titik ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan konsentrasi zat yang dititrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.